Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami masih bisa Tuhan beribadah di tempat ini Tuhan. Kami bisa Tuhan masih memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengar Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan hamba-Mu berdoa, biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus mengalir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Memberi Tuhan setiap umat-Mu Tuhan hikmat pengertian. Sehingga Tuhan setiap benih firman yang ditaburkan pada sore hari ini Tuhan, mereka boleh mengerti Tuhan. Jadi rema dalam kehidupan mereka Tuhan. Berbuah-buah dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga hidup mereka boleh diubahkan. Hidup mereka Tuhan boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan mereka Tuhan boleh aplikasikan Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupan mereka. Dalam keseharian mereka Tuhan. Biar semuanya itu sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terus bekerja Tuhan. Kiranya Roh Kudus Kau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan. Itu hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diserahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, senang sekali dan diberkati kita bisa bersama-sama kembali berada di tempat ini beribadah di hari Minggu dan hari Minggu pada kali ini sangat spesial ya Bapak Ibu Saudara karena yang khotbah saya bukan ya. Karena hari Minggu ini adalah bukan ulang tahun. Bukan ada yang ulang tahun. Karena hari Minggu ini adalah Minggu Pentakosta Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Dan hari Minggu Pentakosta ini kita mau mengingat apa yang Tuhan telah kerjakan beribu-ribu tahun yang lalu. Dan peristiwa Pentakosta ini adalah suatu peristiwa yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Walaupun di negara kita nggak ada tanggal merahnya ya. Tapi ini tidak mengurangi pentingnya hari Pentakosta bagi saudara dan saya. Saudara dan saya yang merupakan orang percaya yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Coba saudara bayangkan jika tidak ada peristiwa Pentakosta. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Rasul-rasul, murid Yesus atau orang-orang percaya yang dulu itu akan menjadi orang-orang percaya yang tidak ada kuasanya. Menjadi lemah, lesu ya. Dan kalau orang rasul-rasul itu atau murid-murid percaya itu tidak ada kuasa, maka tidak ada apa lagi Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kebangunan rohani yang terjadi di mana pada saat Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat dalam satu hari dan menyerahkan dirinya dibaptis. Sangat penting ini Bapak Ibu Saudara. Dan jika tidak ada peristiwa Pentakosta ini Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang namanya gereja mula-mula di mana setiap orang percaya berkumpul bersama-sama menyelidiki firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ya, kalau tidak ada peristiwa Pentakosta hanya ada semacam kumpulan orang percaya yang tidak ada kuasa, yang cuma namanya religius aja, tidak ada sesuatu yang tidak ada kuasanya, tidak ada powernya Bapak Ibu Saudara. Jadi mengapa peristiwa Pentakosta penting itu? Karena apa? Karena pencurahan Roh Kudus terjadi pada saat itu yang memberikan kuasa kepada rasul-rasul, kepada orang percaya untuk apa? Untuk menjadi saksi, memberitakan kebenaran, kabar baik, Injil, kebenaran, firman Tuhan. Dan jika tidak ada peristiwa Pentakosta, tidak ada yang namanya kisah mengenai Kornelius ya. Kornelius. Ya, tidak ada baptisan terjadinya baptisan Roh Kudus dalam kehidupan Kornelius atau orang-orang percaya lainnya.
Nah, jadi peristiwa Pentakosta ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kita setiap orang percaya seharusnya kita mau diri kita dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Hari demi hari kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Karena saya percaya setiap kita di sini, setiap orang percaya yang ada di sini, saya percaya ada maksud ilahi, ada tujuan ilahi dari Tuhan dalam kehidupan kita semua. Ada tujuan, ada panggilan Allah dalam kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Ya, dan setiap panggilan, setiap tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan saudara dan saya itu adalah unik dan sangat spesifik Bapak Ibu Saudara. Dan untuk kita bisa menggenapi panggilan Tuhan, untuk kita bisa menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, kita butuh kuasa Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Kita perlu dituntun oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara jika Petrus itu tidak dituntun oleh Roh Kudus, apakah akan terjadi baptisan Roh Kudus di rumah Kornelius? Tidak akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi sangat penting karena Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan, supaya kita bisa meraih apa yang Tuhan telah rencanakan dalam kehidupan kita, yang telah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ini sangat penting. Ya, Roh Kudus itu penting Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita hidup tanpa dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Mungkin kalau kita di gereja gampang ya kan. Wah, penyembahan, pujian ya. Ada atmosfer dari kuasa Roh Kudus yang bekerja di sini. Tapi bagaimana kalau kita di rumah kita? Bagaimana kalau kita ada di tempat kerja kita, di marketplace? Apakah saudara dan saya masih membiarkan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus? Ini pertanyaan yang harus kita selidiki di hati kita. Apakah kita dalam setiap langkah kehidupan kita mengandalkan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Karena tidak, Tuhan Allah memberikan penolong Roh Kudus itu dengan suatu maksud, dengan suatu tujuan yang mulia buat kehidupan kita. Untuk menolong kita, untuk bisa berjalan di dalam kebenaran, mengarahkan kita ke dalam kebenaran. Dan Bapak Ibu Saudara, kita juga harus ingat pada saat kita berusaha untuk menggenapi panggilan Tuhan, berusaha untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan iman kita pasti akan menghadapi situasi-situasi yang penuh dengan tantangan. Situasi-situasi yang penuh dengan yang sepertinya sulit gitu loh. Ada masalah di depan kita, ada kesulitan, kesusahan di depan kita. Dan kita sebagai orang percaya seharusnya tidak perlu kaget, tidak perlu terkejut jika di dalam perjalanan iman kita itu ada semacam tantangan, kesulitan, kesusahan, apapun yang kita mau sebutkan, tapi pasti ada sesuatu yang harus kita lewati dalam perjalanan iman itu, yaitu apa? Kesusahan itu, kesulitan, hari-hari yang sulit, yang menantang, yang mencoba membuat kita goyah, yang mencoba membuat kita keluar dari jalur kita. Entah itu karena kesalahan kita, entah itu karena Tuhan memang mengizinkan untuk itu terjadi dalam kehidupan kita, dan tapi kita hanya mau percaya bahwa semua itu Tuhan izinkan untuk membentuk kita, untuk membuat iman kita bertumbuh dan pada akhirnya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, khotbah saya pada hari ini judulnya adalah kuasa yang melimpahkan pengharapan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, nah kita baca dulu nih ya. Kalau kita mau bicara tentang masalah-masalah hal-hal yang sulit, keadaan yang menantang, kita mau coba lihat kita ambil dulu, kita buka dulu di kitab Mazmur Bapak Ibu Saudara ya. Mazmur 77 ayat 2-3. Oke. Nah demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah.
dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di sini jelas di dalam Mazmur 77, ya, penulis Mazmur ini sedang berada dalam situasi yang sulit. Ya, sedang menghadapi hari-hari kesusahan, hari-hari kesulitan dalam kehidupannya dia. Makanya dikatakan aku berseru dengan nyaring. Berseru dengan nyaring kepada Allah, ya, disebutkan nih dengan nyaringnya 2 kali lagi, dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Kalau kita bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah bersuara nyaring mencari Tuhan, ya, kita berseru nama Tuhan dengan suara yang nyaring, ya. Coba kita bayangkan betapa terhimpitnya situasi yang sedang dia alami sekarang. Keadaannya tuh seperti apa? Pasti berasa sulit banget. Ya, karena dia berusaha untuk berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, mengulurkan tangannya kepada Tuhan, meminta pertolongan. Jadi di sini di Mazmur 77, pemazmur ini berada dalam situasi yang sulit, ya, penuh dengan tantangan. Masalah satu belum selesai, sudah ada lagi masalah yang lain, ya. Lalu kita lanjut ke ayat selanjutnya. Di sini dikatakan Mazmur 77 ayat 4 sampai 7, apabila aku mengingat Allah maka aku mengerang. Apabila aku merenung makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Ya, di ayat ini, di ayat 4 sampai 7 ini orang yang masalahnya begitu berat, ya, sedang melewati hari-hari yang sulit, masa-masa kesusahan, masa-masa kesulitan dalam kehidupan mereka. Setidaknya ini ada 4 hal yang menandakan kalau orang itu dalam kesusahan, di mana kesusahan itu menguasai kehidupan mereka, ya. Nah, pertama itu adalah apa? Semangat jadi lemah dan lesu. Ini udah wajar ya Bapak Ibu Saudara, ya. Orang yang dikuasai masalah, ya, bukan dikuasai oleh Tuhan, semangatnya lemah dan lesu Bapak Ibu Saudara. Lemah dan lesu, diajak ngomong aja susah. Ya, dia ajak ngomong aja kagak nyambung Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan bengong gitu ya. Kebanyakan bengong, ditanya udah makan atau belum, jawabnya lain. Oh iya tadi macet saya kesininya. Maksudnya gak nyambung gitu, karena apa? Karena lemah, lesu, mikirnya tuh, pikirannya udah gak ada di situ. Ya, pikirannya udah gak ada di situ. Ini ciri-ciri pertama itu adalah semangat menjadi lemah dan lesu. Dari kita lihat dari tatapan matanya aja, dari cara dia berjalan aja kita bisa lihat, oh, kadang-kadang ya kalau ada teman kita yang lesu kayak begini, kenapa bro? Ada apa gitu kan? Kalau teman kita yang kalau kita udah deket ya, udah ada temen nih datang, udah lemes, udah lesu. Pasti kita kalau orang yang udah deket ya, kenapa lu gitu kan? Kenapa lu? Iya nih, aduh banyak banget masalah gitu kan. Udah kayak hidup gue udah kayak drama Korea gitu kan ya. Banyak dramanya. Terus ada yang nimpalin teman yang lain, masih mending bro. Hidup lu kayak drama Korea, gua kayak sinetron. Ya kan? 1 season, 2 season, masih lanjut sampai berapa season. Aduh, pokoknya panjang banget, gak selesai-selesai. Ya, kadang-kadang orang sama masalah sering curhat kayak begitu ya. Jadi kayak saing-saingan sulit, siapa yang paling sulit gitu ya. Siapa yang paling berat masalahnya, ya. Dan kita harusnya tidak perlu seperti itu karena setiap orang itu masalah punya takarannya sendiri ya. Belum tentu sulit di kita, di mereka itu sulit enggak juga. Jadi be kind aja ya. Nah kedua itu tandanya adalah sulit untuk tidur ya kan. Itu ada di Mazmur 77 ayat kelima tadi. Susah mau tidur Bapak Ibu Saudara. Susah kenapa? Mikirin masalah terus ya kan. Mikirin masalah ya. Tapi yang baik itu adalah apa? Gak bisa tidur karena apa? Mencari Tuhan. Mencari Tuhan apa Bapak Ibu Saudara? Mencari Tuhan apa yang salah gitu kan. Bukan doain Tuhan ini dia orang yang membuat saya menjadi
tertimpa masalah. Enggak, kita cari apa yang salah dalam kehidupan kita. Apa yang perlu kita benarkan. Kita cari Tuhan itu kan begitu, bukan untuk nyalahin orang lain, nyalahin situasi, apalagi nyalahin Tuhan. Enggak. Tapi kita harus, Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi? Dan selanjutnya, Tuhan apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menghadapi situasi ini, menghadapi kesulitan ini, dan saya bisa keluar sebagai pemenang bersama dengan Engkau. Seharusnya seperti itu, ya. Seharusnya seperti itu, ya. Tapi kebanyakan orang gak bisa tinggal karena overthinking, ya kan. Overthinking, belum tentu kejadian tapi udah dipikirin, oh ini bisa jadi begini atau begini, aduh pusing gitu kan. Jadi nggak bisa tidur, apalagi kalau ributnya sama pacar ya, wah itu kenapa ya dia begini ya, kenapa dia begitu ya, dia udah nggak sayang lagi ya, nah, seperti itu ya. Nah selanjutnya tanda-tandanya adalah tidak bisa berkata-kata. Nah ini di Mazmur 77 ayat 5 juga dikatakan tidak bisa berkata-kata, alias apa Bapak Ibu Saudara, nggak bisa diajak ngobrol juga. Ngeselin ya kadang-kadang ya. Biasa di kantor saya nih kalau lagi closing ya, orang tuh banyak aja masalahnya ya. Kayak banyak kerjaan, banyak masalah, kesulitan harus dia lewati, diteken sama bos. Dan orang yang lagi closing tuh kalau di kantor saya gak bisa dicolek Bapak Ibu Saudara. Bro minta tolong ini, gak ngomong Bapak Ibu Saudara. Boro-boro di gini atau enggak, apaan sih lu? Gue lagi sibuk. Nah, kadang-kadang begitu reaksinya ya. Jadi orang tuh kadang-kadang tidak bisa berkata-kata. Bahkan pada saat berdoa pun orang yang mengalami situasi yang terjepit pada saat berdoa itu gak bisa berkata-kata. Cuma bisa keluar air mata. Jadi gak bisa berkata-kata, keluar air mata. Haleluya. Ya, jadi hanya bisa keluar air mata di hadapan Tuhan. Gak tahu mau ngomong apa Bapak Ibu Saudara. Ya, cuma bisa air mata yang keluar dan biar Tuhan yang menginterpretasi menginterpretasi air mata yang keluar dari mata kita. Oke, dan yang terakhir adalah tandanya adalah kita tuh coba mengingat hal-hal baik yang dahulu ya kan. Tadi dikatakan karena kita orang kalau kita dalam situasi yang masalah, berada dalam masalah atau situasi yang sulit, kita kadang-kadang aduh dulu kayaknya gak kayak gini-gini banget ya. Ikut Tuhan kayaknya dulu, aduh gue diberkatin, kayaknya semuanya serba harmonis, keluarga ataupun pelayanan, kerjaan gue juga dapat bonus mulu, naik tingkat mulu, promosi terus, kok kayak begini sekarang ya gitu kan. Coba membandingkan apa yang dahulu dan apa yang terjadi sekarang, sehingga apa? Seperti kesannya ada penyesalan gitu loh ngikut Tuhan, kita tidak mengucap syukur. Nah biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut aja langsung ke Mazmur 77 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan, aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku inilah yang menikam hatiku bahwa tangan kanan yang maha tinggi itu sudah berubah. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, nah kadang-kadang ini bukan kadang. Jadi penyebab kesusahan menguasai hidup itu adalah apa Bapak Ibu Saudara? Kita melakukan suatu introspeksi diri yang tidak sehat. Ya, jadi ada semacam gambaran Tuhan yang berubah dalam kehidupan kita. Kita dulu percaya Tuhan itu setia, Tuhan itu selalu menolong, Tuhan itu perbuatannya dahsyat dan ajaib dalam kehidupan saya. Tapi pada saat kita dihimpit oleh masalah, kita dihimpit oleh hal-hal yang sulit ya. Kita mulai, aduh ini kenapa ya Tuhan ya? Kok Tuhan udah gak begini lagi sih? Kok Tuhan udah udah nggak bersama saya, udah menutup kasihnya kepada saya ya. Jadi kita menjadi orang yang sensitif Bapak Ibu Saudara, tapi sensitifnya salah, pakainya salah ya. Jadi orang yang sensitif gampang kayak ya itu. Jadi gambaran Allah itu jadi berubah ya kan. Di sini kita dengan jelas dilihat di Mazmur 77 ayat 7 sampai 11 itu benar-benar dikatakan di sini sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya. Ya, kita suka seperti itu pada saat kita dihimpit oleh masalah. Tuhan tuh gak sayang lah. Tuhan kenapa sih begini?
perasaan dulu gak begini-begini amat gitu kan. Jadi kita menjadi orang yang sensitif. Sensitif dalam hal yang negatif. Kita juga mulai mencurigai orang dan lain-lain lah. Jadi auranya tuh udah tidak sehat. Ya. Lalu dikatakan juga kita menjadi orang yang pesimis. Ya kan? Di Mazmur 77 ayat 3 dikatakan di situ, aku pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Gimana kita bisa datang kepada Tuhan tapi jiwa kita enggan dihiburkan? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita fokus kepada diri sendiri. Kita menjadi orang yang pesimis. Harusnya kita hidup di dalam iman, ya. Nah, kita baca lagi di Mazmur 77 ayat 12 sampai 16. Nah, selanjutnya ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tadi di Mazmur 77 ayat 1 sampai dengan 11, pada saat kita baca itu penuh dengan situasi yang murung gitu ya. Situasi yang kayaknya sedih lah. Nah, ini kita mau baca di Mazmur 77 ayat 12 sampai 16 dikatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu ya Allah. Jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca keseluruhan Mazmur 77, jadi dari ayat yang ke-1 sampai ke-11 itu penuh dengan kemurungan, kesedihan. Karena apa? Karena penulis itu berkonsentrasi atau fokus kepada dirinya sendiri, berfokus kepada keberadaannya dia, bukan keberadaannya Tuhan. Tetapi di Mazmur 77 ayat 12 sampai dengan 21 ya, di sini saya bacakan hanya sampai dengan ayat 16. Pemazmur ini mengalihkan fokusnya kepada Tuhan, kepada kebesaran Tuhan, kepada kuasa Tuhan, ya, kepada keberadaan Tuhan. Sehingga kita bisa lihat dari tulisannya ini ya, atmosfernya langsung berubah Bapak Ibu Saudara. Tidak lagi ada kelesuhan, kesedihan, maksudnya tidak ada lagi perasaan pesimis karena dia melihat, dia fokus kepada Tuhan, fokus kepada kebesaran dan fokus kepada kuasa Tuhan, apa yang Tuhan bisa kerjakan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, sangat penting untuk selalu kita fokus kepada Tuhan. Pada saat kita berada dalam situasi yang sulit ya, terjepit ya, mari alihkan fokus kita itu kepada Tuhan dan kuasanya. Ya, dan di hari Pentakosta ini Bapak Ibu Saudara, sangat baik buat kita untuk mengingat kembali kuasa yang Tuhan itu telah berikan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Kita harus menjadi orang-orang percaya yang penuh dengan kuasa karena Roh Kudus itu telah diberikan kepada kita. Ada di dalam kita. Jangan membiarkan Roh Kudus itu menjadi stagnan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan menjadikan Roh Kudus itu tidak aktif dalam kehidupan kita. Kita tidak mau menggunakan kuasa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak menganggap Roh Kudus itu penting. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita cuma pakai di dalam gereja mungkin pada saat pelayanan. Tetapi dalam keseharian kita, dalam tempat kerja kita, dalam keluarga kita, dalam pergaulan kita, dalam apapun yang kita lakukan di luar sana. Kita tidak melibatkan Roh Kudus. Kita tidak memandang Roh Kudus itu penting. Kita mengenyampingkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat kita fokus pada Tuhan dan pada kuasanya, ada suatu pengharapan Bapak Ibu Saudara. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ada kuasa yang sangat besar dalam kehidupan kita yang kita bisa pakai untuk kita apa? Untuk kita bisa menjadi orang-orang yang dahsyat di dalam Tuhan. Ya. Contoh nih Bapak Ibu Saudara, misalkan Bapak Ibu Saudara ya dikasih suatu usaha, dikasih suatu bisnis Bapak Ibu Saudara.
Ya. Dan yang menyuntikkan dana atau pemodalnya atau pemegang sahamnya itu adalah anggap saja orang terkaya di dunia. Ya, siapa orang terkaya di dunia? Siapa ya? Bill Gates. Atau siapa? Ya anggap aja Bill Gates Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara punya usaha, pemegang sahamnya orang terkaya di dunia dan pada suatu saat usaha Bapak Ibu Saudara atau bisnis Bapak Ibu Saudara mengalami suatu masalah. Ya, mengalami suatu goncangan Bapak Ibu Saudara. Ya, dan pemegang sahamnya ini 100% misalkan si Bill Gates lah. Saudara akan khawatir enggak? Enggak lah. Karena apa? Orang paling kaya di belakang gue gitu kan. Ya kalau ada susah minta modal aja tambah gitu kan. Minta modal aja tambah. Nah ini kita sudah diberikan Roh Kudus Roh Kudus yang bisa memberikan kepada kita kuasa Bapak Ibu Saudara. Kuasa yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa itu tinggal di dalam saudara dan saya. Ya, seharusnya itu membuat kita ada pengharapan Bapak Ibu Saudara. Pengharapan sesulit apapun hidup. Sesulit apapun tantangan di depan kita. Ada suatu pengharapan karena kuasa itu ada di dalam saya. Sehingga saya bisa melewatinya bersama dengan Tuhan dengan penuh kemenangan. Ada pengharapan Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita baca di Roma 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Katakan kepada tetanggamu, Bapak Ibu Saudara, coba semangatin ya. Katakan seperti ini. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini kayaknya yang ngasih tahu nih kayak kurang pengharapan ya. Maksudnya lebih mantap lagi kalau ada orang yang memiliki pengharapan ya, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Suaranya gini, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Jadi ada pengharapan. Kuasa Roh Kudus ya. Kuasa Tuhan itu selalu memberikan kita pengharapan yang berlimpah-limpah Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan tidak ada alasan kita untuk putus asa. Tidak ada alasan untuk kita kecewa. Kita menjadi orang yang berhenti melakukan panggilan Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Pengharapan. Kuasa yang luar biasa itu ada dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara ini saya baca ya saudara. Saya baca terus saya tulis ini. If we are not spiritually fed, we will be emotionally led. Yang artinya ya. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara tidak ada penerjemah di sini. Jadi jika kita tidak memperhatikan ya, tidak memberi makan kehidupan rohani kita ya, kita akan hidup dipimpin oleh perasaan kita. Ya, bukan dituntun oleh Tuhan, bukan dituntun oleh Roh Kudus, tapi dituntun oleh perasaan kita. Lagi sedih, kita nggak mau ngapa-ngapain, menyendiri di kamar. Lagi kecewa, malas ketemu orang, nggak mau pelayanan. Emotionally led, itu seperti itu. Jadi sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk apa? Kita, kehidupan rohani kita itu kita memperhatikan. Kalau Bapak Ibu Saudara dengar deh daily encouragement hari Sabtu, get serious with your spiritual life. Serius Bapak Ibu Saudara. Itu penting. Rohani itu lebih penting daripada jasmani. Rohani itu memberikan manfaat yang lebih besar daripada kita memperhatikan hal-hal yang jasmani. Itu penting Bapak Ibu Saudara.
Ya. Jadi kalau kita menyelidiki hati kita, menyelidiki kehidupan kita, terus kita apa-apa kecewa, apa-apa tersinggung, apa-apa ngambek gitu ya, nggak mau kerja, nggak mau ngomong sama orang, nggak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan, berarti Bapak Ibu Saudara, kehidupan rohani kita, manusia rohani kita itu kurang banyak makan firman Tuhan. Harus bertumbuh terus, ya, firman Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Terus bangun suatu hubungan yang dekat sama Tuhan, ya. Harus diperhatikan Bapak Ibu Saudara, jangan kita memperhatikan hal-hal yang jasmani aja. Kita lebih banyak berkutat dengan handphone kita, scrolling atau gaming, ya kan? Tapi kita lupa untuk memperhatikan kehidupan rohani kita. Makanya kalau misalkan hal itu lebih banyak daripada kita memperhatikan kehidupan rohani kita, we are emotionally led. Gampang menyerah, gampang kecewa, gampang tersinggung. Ya. Jadi coba kita selidiki hati kita dan kita mulai untuk memperhatikan kehidupan rohani kita. Baca firman Tuhan. Lihat khotbah-khotbah yang membangunkan iman, didengarkan kembali, direnungkan kembali, baca buku-buku dan segala sesuatunya, ya. Nah, ini saya akan bacakan di Roma 8 ayat 5. Demikian firman Tuhan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus dalam tanda kutip memberi makan kehidupan kita ya, kehidupan rohani kita. Supaya apa? Supaya kita kalau ada bahasa Inggrisnya itu controlled by the Holy Spirit. Jadi jangan daging kita ini dominan dalam kehidupan kita. Ya, jangan kebanyakan, bukan kebanyakan, jangan kita memberi makan, mengentertain daging kita. Perhatikanlah manusia rohani kita ya. Rohani kita diperhatikan, firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan, kita bangun persekutuan dengan Tuhan. Hubungan pribadi sama Tuhan. Ya. Di kamar kita berdoa, membangun suatu hubungan yang erat bersama Tuhan. Dan ini juga saya baca Bapak Ibu Saudara. Bahasa Inggris juga ya, maaf ya. Saya akan bacakan, we go astray when we attempt to do spiritual work without spiritual power. Jadi apa? Kita itu akan menyimpang, kita itu akan astray. Ya, kita akan menyimpang jika kita mencoba untuk melakukan pekerjaan yang bersifat rohani tanpa kuasa daripada Roh Kudus. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita berbicara mengenai spiritual work, itu bukan pada saat pelayanan aja, bukan pada saat khotbah, pada saat kita pelayanan musik atau pelayanan media atau pelayanan asyar. Enggak Bapak Ibu Saudara, dalam keseharian kita ya itu adalah hal-hal yang bersifat rohani. Karena apa? Ada suatu panggilan yang harus kita genapi, ada tujuan ilahi, ada maksud ilahi yang harus kita jalankan, harus kita genapi. Ya. Jadi itu sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk tetap kita mengandalkan Roh Kudus dalam segala hal yang kita lakukan. Kalau enggak akan menyimpang ya Bapak Ibu Saudara. Dan juga dikatakan bahwa kita tidak bisa mengerti hal yang rohani kalau kita tidak hidup menurut roh. Karena dikatakan hanya Roh Kudus yang bisa menyingkapkan hal-hal yang berasal daripada Allah. Kita buka di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tidak tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi sangat jelas Bapak Ibu Saudara kalau kita mau mengerti maksud kehendak Allah, tujuan Allah.
ya, kita harus datang kepada Tuhan, meminta bantuan Roh Kudus untuk memberi pengertian kepada kita, menyingkapkan kepada kita apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, jalan apa yang harus kita ambil, cara-cara apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya di dalam gereja tapi di luar sana, di marketplace ataupun di keluarga dalam pergaulan kita. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita menjadi efektif dalam mengenapi panggilan kita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus membangun, mengasah kepekaan kita. Ya, terhadap Roh Kudus, menjadi sensitif. Ya, bukan sensitif yang tadi ya, tapi kita peka mengenai tuntunan Roh. Kita bangun diri kita asah ya terus. Ya. Dan kita harus ingat juga Bapak Ibu Saudara, jangan saking kita mau mengandalkan Roh Kudus, ya, kita lupa akan firman Tuhan. Kita terlalu ngeroh gitu kan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus gitu. Tapi tanpa dibekali firman Tuhan, itu bisa jadi dan kemungkinan besar akan menyimpang Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus dan firman Tuhan itu bekerja bersamaan. Jangan bilang, Roh Kudus ngomong saya, nanti saja deh mengampuni orang itu. Nanti tunggu waktunya. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan? Tidak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini tetap harus menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Karena terkadang orang-orang percaya, ya Pentakosta, ya karena terlalu ngeroh, ya karena terlalu ngeroh Bapak Ibu Saudara, lupa bahwa ini pedoman firman Tuhan ini sangat-sangat penting. Otoritas, kebenaran absolut dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Peka, bangun kepekaan kita dengan Roh Kudus, peka kita terhadap Roh Kudus itu bisa dimulai juga dari firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Nah, ini saya coba mengilustrasikan ya. Mungkin bisa next gambarnya. Nah, ini apa ini Bapak Ibu Saudara? Ini semacam Google Map Bapak Ibu Saudara. Google Map biasanya orang-orang yang mau pergi ke suatu tempat ya, ke suatu lokasi biasanya kalau nggak tahu jalan bukanya apa? Google Map atau apa? Waze ya, atau Waze. Ya. Jadi kalau kita buka Google Map misalkan itu GBI Damai Sejahtera, itu saya taruh kantor saya Bapak Ibu Saudara. Itu saya taruh kantor saya. Jadi kalau kita masukkan ya lokasi kita sekarang, current location dan destinasinya, lalu kita pencet enter, dia akan ngasih tahu jalannya nih. Nih jalan paling baik nih lewat sini nih, padahal bisa lewat sini ya kan. Tapi Google Map ngasih jalan seperti itu. Ya. Dan kadang-kadang saya Bapak Ibu Saudara suka sok tahu, ini kan banyak merahnya nih. Apalagi ada tanda tuh, kecelakaan tuh ya berarti ya. Kalau yang merah kecil itu ini ada yang tabrakan dikit, ada kecelakaan. Enggak lah lewat sini aja nih, pasti lewat sini lebih cepat sampai tujuan. Padahal Google Map itu mencoba memberikan jalan yang terbaik supaya kita mencapai tujuan di sana Bapak Ibu Saudara. Nah, terkadang dalam kehidupan rohani kita seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita ada tujuan, destinasi yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, Roh Kudus sudah mengarahkan kita. Ya, Roh Kudus sudah memberi petunjuk kepada kita lewat jalan sini, Bro. Gitu kan? Tapi terkadang kita enggak percaya. Suka sok tahu, gitu kan? Jadi
disuruh turn left gitu kan. Tapi lurus aja terus gitu kan. Disuruh turn around, lurus aja terus. Jadi nanti si Google Map itu biasanya cari lagi muter jadi jauh kan. Nyampenya harusnya 1 jam jadi 2 jam. Nah begitu juga dalam kehidupan rohani kita, disuruh turn around, disuruh turn left, turn right. Tapi lurus aja. Kagak nyampe-nyampe. Jadi kita tidak bisa mengalami God's best. Hal yang terbaik yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan, sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang kalau kita taruh ya, kita ngikutin nih Google Map. Apalagi waktu itu saya pernah keluar kota Bapak Ibu Saudara. Ngikutin Google Map, ya ampun jalannya sempit banget Bapak Ibu Saudara. Cuma 1 mobil, kita ketakutan. Jadi apa? Jadi saya mundur, putar balik ke jalan yang lebih besar. Nah kadang-kadang kita seperti itu pada saat kita mencoba mengenapi panggilan Tuhan, mengenapi tujuan Tuhan, kita dibawa ke dalam suatu jalanan yang sempit. Ya, jalanan yang penuh dengan tanjakan, turunan, berbatuan dan lain-lain. Kita udah takut, nggak mungkin lah ini jalan Tuhan seperti ini. Gue putar balik. Kita tuh seperti itu terkadang, mungkin sering kali. Ya, itu makanya sangat penting supaya kita peka dengan tuntunan Roh Kudus. Tetap haus dan lapar akan Tuhan. Lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Dan get serious with spiritual thing. Penting saudara. Lebih lagi serius. Jangan menganggap enteng. Jangan menganggap remeh. Anugerah gitu kan. Jangan Bapak Ibu Saudara, tetap serius. Perhatikan kehidupan rohani kita. Bangun kehidupan rohani kita karena itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ya. Terus ada sebentar. Saya bacakan ini ayat firman Tuhan yang terakhir Efesus 1 ayat 14. Ini tidak ada di slide, saya akan bacakan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Hebat, luar biasa Tuhan kita. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Tuhan telah menyiapkan janjinya, telah memberikan tuh ya janjinya, udah menyiapkan janjinya. Dia masih memberikan jaminan Bapak Ibu Saudara. Itu gak masuk akal Bapak Ibu Saudara. Biasanya ya kalau kita ya kalau mau dikasih, udah dikasih syukur, enggak juga gak apa-apa. Gak usah lu jamin-jamin gitu lah. Ya biasa kalau kita misalnya mau dikasih gitu Bapak Ibu Saudara. Apakah kita minta jaminan? Enggak. Ini tapi Tuhan yang memberikan jaminan. Gua mau ngasih lu janji ini. Kekekalan. Dan saya akan memberikan jaminan ini supaya saudara dan saya bisa mendapatkan janji Tuhan tersebut. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau semangatin kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menyia-nyiakan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dia memberikan kepada kita penolong yang akan mengarahkan kita kepada kebenaran. Yang mengarahkan kita kepada janji-janji yang Tuhan telah berikan kepada kita. Roh Kudus. Hidup dengan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Dan tentu saja firman Tuhan ini harus tetap melekat pedoman dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan kami sangat-sangat berterima kasih. Kami ucap syukur Tuhan. Atas hal-hal yang dahsyat, yang ajaib Tuhan, yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penolong yang telah Kau berikan kepada kami, Roh Kudus-Mu ini Bapa.
yang ada dalam hati kami. Kami mohon maaf, ampuni kami Tuhan. Jika kami tidak hidup Tuhan, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Ampuni kami Tuhan jika kami menganggap Roh Kudus itu sudah tidak lagi penting dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika kami mengenyampingkan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam setiap hal yang kami lakukan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dan biar Tuhan kami menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Dan biar Tuhan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami hidup Tuhan dengan kuasa daripada Roh Kudus. Kuasa Tuhan yang membangkitkan kami. Yang membuat kami mampu Tuhan untuk menggenapi tujuan-Mu, rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkat rohani Tuhan Kau curahkan melimpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan apapun yang tangan mereka kerjakan Engkau buat berhasil. Apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka cita-citakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang berikan sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna Tuhan. Dan Engkau sendiri Tuhan yang pakai mereka Tuhan secara luar biasa. Menjadi alat-alat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan di pekerjaan mereka Tuhan, di dalam keluarga mereka, di dalam komunitas mereka Tuhan. Biar mereka Tuhan menjadi orang-orang percaya yang dahsyat Tuhan. Menjadi orang-orang percaya yang berbeda Tuhan. Yang membawa kemuliaan nama-Mu Tuhan. Yang memancarkan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kiranya Tuhan kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan Tuhan setiap jemaat-Mu mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Ibadah hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya.